Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini kita masuk ke pelajaran PAI. PAI di kelas 3 ya nak. Hari ini kita masuk ke bab 3. Bab 3 di sini pelajaran 3. Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi ya. Di bab 3 di sini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Oke, Ibu akan menjelaskan Allah yang Maha Esa. Maksudnya apa ya Allah yang Maha Esa? Di sini iman kepada Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa berarti Allah itu satu. Allah itu tunggal. Allah itu tidak ada duanya, tidak ada tiga, karena Allah itu tunggal, satu-satunya. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah nggak butuh sama kita, tapi kita sebaliknya butuh kepada Allah. Kalau Allah mah terserah, kalian mau sholat mau tidak, Allah tidak butuh kepada kita. Tetapi beda dengan kita yang butuh dengan Allah, kita yang butuh sama Allah. Apa sebabnya kita butuh sama Allah? Kita apapun, meminta apapun, dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang bisa mengabulkan, yang bisa mewujudkan semuanya itu adalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon. Ya, memohonnya dengan cara apa, Bu? Dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa, tapi ingat jangan doa doang ya, tapi nggak melakukan perintah-perintahnya. Allah juga tidak akan mendengar doa kita kalau kita tidak mau melakukan perintahnya. Apa, Bu, perintahnya? Banyak perintah Allah, terutama sholat, berbuat baik, ngaji ya, amal-amal soleh yang lainnya. Berbakti pada orang tua itu pun termasuk adalah amal kebaikan untuk mempermudah doa kita dikabulkan oleh Allah. Terkadang mohon maaf ya nak, manusia itu mintanya banyak tapi perintahnya nggak pernah dikerjakan. Na'udzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Hanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beranak. Karena Allah itu tunggal, Allah itu satu, makanya Allah tidak punya anak dan juga tidak diperanakan. Kalau diperanakan berarti Allah punya orang tua dong. Tidak ya. Beda dengan makhluknya. Kalau kita punya keluarga, punya orang tua, punya saudara, punya teman, punya tetangga ya. Tetangga itu yang ada di sebelah-sebelah rumah kita ya, itu disebut tetangga. Kalau Allah tidak, Allah hidup sendiri. Allah nggak butuh dengan makhluk ya, tapi makhluknya butuh dengan Allah. Di sini seperti di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah bahwa Allah itu esa atau tunggal. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Jelas ya nak ya. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati. Tapi Allah beda dengan kita. Kalau Allah sama dengan kita berarti Allah mati dong. Bisa mati dong. Terus yang nyiptain bumi itu siapa? Ya kan? Pada hakikatnya Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan Allah berbeda dengan makhluknya. Makanya bagi Allah mustahil kalau Allah itu mati ya. Malaikat, setan, terus manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan yang bernyawa itu bisa mati ya, kecuali Allah. Karena Allah memiliki sifat hayyan, hidup selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya
ya, beda banget sama kita ya. Beriman kepada Allah yang Maha Esa berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, dengan kita ya, berbeda dengan manusia, beda dengan malaikat. Itu adalah makhluk yang sempurna. Sama enggak sama Allah? Enggak, tetap tidak sama ya. Malaikat itu bukan makhluk sempurna sayang, tapi makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu, makhluk yang paling taat, tapi dia tidak sempurna. Manusia makhluk yang sempurna katanya Bu, tapi tidak sama dengan Allah ya, karena manusia bisa mati, bisa meninggal. Tapi kalau Allah kekal abadi ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dimulai dengan syahadatain ya. Apa itu syahadatain? Syahadatain adalah dua kalimat syahadat yang sering kita ucapkan ketika kita sholat ya. Arti dua kalimat syahadat ada dua kesaksian. Yang pertama syahadat tauhid ya, bersaksinya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, itu yang disebut syahadat tauhid. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang keduanya syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul siapa? Yaitu Muhammad. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang disebut syahadatain ya nak ya. Oke, lanjut ke sekarang ke halaman 20. Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, Allah Maha punya segala-galanya ya. Iman kepada Allah yang Maha Pemberi. Allah memiliki sebuah nama yang indah yaitu Al-Wahhab. Di dalam Asmaul Husna nama Allah, nama pemberi yaitu disebut adalah Al-Wahhab yang artinya Maha Pemberi. Allah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Allah menciptakan semua yang di muka bumi ini untuk siapa? Untuk makhluknya. Makhluknya siapa? Ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga berbagai macam planet. Kaya banget ya Allah ya. Semua milik Allah. Semua Allah yang menciptakan. Pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya diberikan tanpa harus memohon. Nah, kita nih di muka bumi nih dikasih nafas Allah tanpa kita merengek-rengek ya, tanpa kita meminta Allah kasih ya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu menjalankan semua perintahnya, diberi tanpa harus memohon. Setiap makhluk sudah ditentukan rezekinya oleh Allah ya. Rezeki kita bisa melihat, punya mata, punya hidung bisa bernafas, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara. Itu juga termasuk rezeki dari Allah. Rezeki bukan dari uang aja sayang, lupa uang aja. Badan kita yang sehat, keluarga yang tentram, itu juga termasuk rezeki. Punya orang tua yang baik, itu juga termasuk rezeki. Kita dianjurkan gemar berbagi sesuatu kepada sesama ya nak. Jadi itulah bukti sikap beriman kepada Allah yang Maha Pemberi. Oke, sampai di sini nah pelajaran PAI-nya, yaitu tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Jadi bukti lain beriman kepada Allah yang Maha Pemberi, yang pertama, satu-satunya Maha Pemberi hanya Allah. Allah, tidak ada yang lain. Yang kedua, berdoa dengan menyebut nama Allah, yaitu Al-Wahhab. Yang ketiganya, bersyukur atas pemberian dari Allah dan ridho atas pemberian Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan, berusahalah untuk bersyukur. Sampai di sini pelajaran PAI-nya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.